Kalian tahu si Russell William ini memiliki ketertarikan obses berlebihan terhadap pakaian dalam wanita. Pakaian dalam wanita. Hai kawan, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir. Nah, di video kali ini aku akan bercerita mengenai sebuah kasus pencurian sekaligus pembunuhan yang terjadi di Kanada pada tahun 2010 lalu, kawan. Dan pelaku dari pencurian dan pembunuhan ini adalah seorang angkatan militer asal Kanada yang bernama Russell Williams. Dan dia adalah juga seorang pilot yang telah menerbangkan orang-orang penting, tokoh-tokoh penting seperti siapa? Ratu Elizabeth II pernah diterbangkannya. Tapi siapa sangka dia ini adalah seorang militer, dia ini seorang pilot, dia ini adalah orang kepercayaan, menyimpan sebuah rahasia yang sangat-sangat membagongkan. Jadi barang-barang apa saja yang dicuri dia dan bagaimana pembunuhan ini dilakukan? Langsung aja kita mulai bercerita. Kita akan mulai dari latar belakang si pelaku ya kawan ya. Russell Williams lahir pada tanggal 7 Maret 1963 di Bromsgrove, Inggris. Kemudian dia pindah ke Kanada bersama orang tuanya dan menetap di Charles River, Ontario, Kanada. Ayahnya bernama Cedric David Williams yang bekerja di sebuah laboratorium nuklir di Kanada. Sedangkan ibunya bernama Christine Noni Williams, seorang ibu rumah tangga. Tapi kedua orang tuanya si Russell ini bercerai ketika si Russell ini berusia 6 tahun, kawan. Si Russell ini pernah bersekolah di Upper Canada College, sebuah sekolah asrama elit yang ada di Kanada, dan kemudian dia lulus pada tahun 1982. Kemudian dia lanjut berkuliah di University of Toronto Scarborough dan berhasil meraih gelar ekonomi dan juga politik pada tahun 1986. Si Russell ini dikenal sebagai kepribadian yang cukup tertutup, kawan. Dia ini pendiam dan juga susah dalam bersosialisasi. Pada tahun 1987, Russell ini bergabung dengan Angkatan Bersenjata Kanada dan pada tahun 1990 dia menerima sayap pilotnya, kawan. Menjadi pilot dia. Russell ini ditempatkan di berbagai pangkalan militer yang ada di Kanada. Nah, karena image-nya ini yang baik, kinerjanya yang luar biasa dan juga bagus, dan orangnya terkenal disiplin, ditambah jam terbangnya si Russell ini cukup tinggi, Russell Williams dipercaya menerbangkan tokoh-tokoh penting. Siapa aja? Ratu Elizabeth II, Perdana Menterinya Kanada, para gubernur dan juga jenderal-jenderal, kawan. Tapi tunggu dulu. Setelah itu, pada tahun 1991, si Russell ini menikahilah sang kekasih yang bernama Mary Elizabeth Harriman. Terus pada tahun 2009, si Russell ini menjadi kolonel dan juga diangkat menjadi komandan di CFB Trenton, sebuah pangkalan udara militer terbesar dan tersibuk di Kanada, kawan. Paten nggak tuh? Selama 23 tahun karirnya si Russell ini, dia dianggap sebagai perwira yang teladan. Tapi siapa sangka di kehidupan nyata dia, di kehidupan sehari-harinya, Russell Williams mampu melakukan sebuah pencurian sekaligus pembunuhan yang sangat-sangat mind-blowing. Nah, sekarang baru kita masuk ya ke pencurian dan pembunuhan yang dilakukan oleh si Russell. Ini kalian harus tonton, denger dan tonton, oke? Jadi kawan, si Russell ini memiliki sebuah fetish seksual yang cukup agak lain, kawan. Dimana dia ini memiliki kondisi seksual ketertarikan terhadap suatu objek, situasi maupun kondisi yang tidak biasa atau yang tidak umum, kawan. Kalian tahu si Russell Williams ini memiliki ketertarikan obses berlebihan terhadap pakaian dalam wanita. Pakaian dalam wanita. Inilah dia, kawan. Pencurian yang dia lakukan itu adalah pencurian pakaian dalam wanita. Seperti apa? Celana dalam, bra, lingerie. Itu. Dia ini memulai kejahatannya pada tahun 2007, kawan. Dimana dia ini membobol masuk ke rumah orang untuk mencuri pakaian dalam wanita. Dia ini melakukan pencurian itu dan membobol rumah orang itu di daerah Tweed, Ontario. Ini ya, setelah dia membobol rumah orang dan masuk ke rumahnya, dan kemudian dia mengambil pakaian dalam wanita. Saat dia dapat pakaian dalam wanita tersebut, mohon maaf kawan, dia melakukan masturbazom di dalam rumah orang yang dia bobol tersebut. Dan lebih gilanya lagi, dia pakai pakaian dalam tersebut sambil merekam dirinya.
Di foto, direkamnya pula. Macam pakaian bikini, pakaian perempuan yang lagi ke pantai itu yang dipakainya. Ketika si Russell ini membobol masuk ke rumah orang, dia akan memotret kondisi kamar orang tersebut dan meletakkan pakaian dalam wanita yang dia ambil dari lemari, diletakkannya di kasur ataupun di lantai. Kemudian dia akan memfoto dirinya sendiri dengan pakaian dalam tersebut, kawan. Difoto dan juga direkam. Semua pencurian yang dia lakukan itu aman-aman aja, kawan. Nggak ada ketahuan dan juga tidak ada melapor. Itu ya, dia tidak membobol satu rumah aja, tapi puluhan rumah udah dibobolnya, kawan. Untuk apa? Ya untuk mencari pakaian dalam wanita. Dia pakainya sendiri dan dibawanya pulang sebagian. Di fotonya dirinya sedang menggunakan pakaian dalam wanita tersebut. Pakaian dalam wanita yang diambil tuh difotonya pula satu persatu. Kemudian pada bulan Juli 2019, si Russell ini mulai meningkatkan tindakan kriminalnya menjadi sebuah pembunuhan. Di mana dia ini mulai mengintip dan juga menguntit wanita remaja yang lagi berganti pakaian dalam melalui sebuah jendela, kawan. Nah, pas dia menguntit itu, dia kembali masturbazong. Paham kayaknya masturbazong ya? Paham maksudnya ya? Itulah. Dan korban pertamanya si Russell ini, yaitu seorang wanita bernama Mary Francomio. Si Russell ini sudah cukup lama memantau gerak-geriknya si Mary ini, kawan. Dan kemudian si Russell ini mengetahui bahwa si Mary ini tinggal sendirian nih di rumahnya. Itu kesempatan kali lah sama dia, kan? Sampai akhirnya pada tanggal 16 November 2019, Russell membobol masuk ke rumahnya si Mary, kawan. Masuk dia. Dia ini mau memastikan kondisi rumahnya si Mary dan juga melihat gerak-gerik kebiasaannya si Mary ini apa aja nih di rumah. Itu, singkat cerita, setelah dia tahu kebiasaannya si Mary di setiap hari ini ngapain aja, pada tanggal 23 November 2009, Russell kembali membobol masuk ke rumahnya si Mary. Pas dia udah masuk, dia bersembunyi di basement rumahnya si Mary sambil menunggu si Mary ini pulang. Dan tidak beberapa lama kemudian, si Mary ini pulang nih ke rumahnya, kawan ya. Pas si Mary ini masuk ke dalam rumah, dia tengok kok nggak ada kucing aku ya. Dicarinya lah kucingnya, cari sampailah dia ke basement. Pas si Mary ini sampai ke basement, dia ketemu sama si Russell. Dia langsung berteriak. Si Russell ini langsung itu kan membekap mulutnya si Mary dan langsung memukul Mary menggunakan senternya. Dipukulnya kepalanya, tupak, sampai berdarah. Kemudian si Russell ini langsung itu kan mengikat si Mary ke sebuah tiang dan menutup mata Mary dan juga mulut Mary, kawan. Ditutupnya pakai selotip. Pas di titik ini, ketika si Mary ini sudah diikat di tiang, si Russell ini langsung mengeluarkan kameranya, langsung merekam dan juga memfoto si Mary yang sedang terikat itu, kawan. Setelah itu, si Russell ini langsunglah membawa si Mary ini ke lantai atas. Buat apa? Ya itulah, untuk diperkosa. Diperkosanya si Mary ini, kawan, sampai berulang-ulang selama 2 jam. Bayangkan sama kalian, 2 jam. Dan tetap si Russell ini tidak lupa memfoto dan juga memvideo ketika dia melecehkan si Mary, kawan. Ketika dia memperkosa si Mary itu, di fotonya, di videonya juga. Dan gilanya si Russell ini juga melakukan adegan penyiksaan terhadap si Mary, kawan. Ya Allah. Sampai sini ketika dia telah melecehkan si Mary, Mary ini sempat memohon kepada dia, kawan, memohon untuk dilepaskan. Apa kata si Mary ini, kan? Saya ingin hidup, tolong beri saya kesempatan, saya belum mau mati, saya akan menjadi sangat baik, tolong. Itu katanya, kawan. Tapi si Russell ini gak peduli dia. Gak peduli. Saat si Mary ini ngomong kayak gitu, si Russell ini langsung mengambil selotip, ditutupnya mulutnya si Mary ini, ditutupnya mata si Mary, ditutupnya hidung si Mary, sampai dia gak bisa bernapas si Mary ini. Dan kemudian tewas, kawan. Meninggal dunia si Mary ini, gak bisa napas. Setelah dia menghilangkan nyawa si Mary ini, dia langsung membersihkan TKP itu menggunakan pembersih. Dan kemudian si Russell ini meletakkan jasadnya si Mary, tubuhnya si Mary ini di kasur, kawan. Dibiarkannya gitu aja. Dan kalian tahu, setelah si Russell ini meletakkan jasadnya si Mary ke atas kasur, dia langsung mengambil celana dalamnya si Mary atau kolornya si Mary ini, diambilnya, diangkatnya, seolah-olah dia mendapat trofi, kawan. Piala. Gila gak tuh? 2 hari setelahnya, tubuhnya si Mary ini atau mayatnya si Mary ini ditemukan oleh pacarnya sendiri, kawan. Di dalam kamarnya si Mary. Tentulah kan sanak, saudara, keluarga, pacarnya si Mary ini sedang berduka kan melihat si Mary ini meninggal dunia, kan. Dan kalian tahu si Russell ini juga mengirimkan surat bela sungkawa terhadap keluarganya si Mary atas meninggalnya Mary, kawan. Padahal dia sendiri yang bunuh nih, memang. Oke, sekarang baru kita lanjut ke pembunuhan kedua ya, kawan ya. Pembunuhan keduanya si Russell ini menimpa seorang wanita bernama Jessica Lloyd.
Si Russell ini pertama kali melihat Jessica pada tanggal 27 Januari 2010 saat dia lagi lari di treadmill di dekat rumahnya di Belleville, Ontario. Saat itulah kawan, si Russell ini rajin kali dia memantau si Jessica, menguntit Jessica, sampailah dia menargetkan Jessica untuk target berikutnya kawan. Lalu pada tanggal 29 Januari 2010, Russell membobol masuk ke rumahnya Jessica kawan, melalui jendela kamarnya Jessica. Saat itu si Jessica ini sedang tidur dia kawan. Pas si Russell ini masuk ke rumahnya Jessica, dia langsung membekap Jessica, langsung mengikat Jessica kawan. Udah diikatnya Jessica nih Kemudian si Russell ini memaksa Jessica untuk menggunakan lingerie punya Jessica sendiri kawan. Tahu kalian kan pakaian dinasnya para istri? Nah itu disuruhnya pakai Jessica. Setelah Jessica ini menggunakan lingerie tersebut, Russell langsung memfoto Jessica dengan sebanyak-banyaknya. Dia juga merekam Jessica menggunakan lingerie tersebut, dan setelah itu Russell langsung memperkosa Jessica kawan. Sampai berkali-kali ya. Bahkan si Russell ini juga melakukan adegan penyiksaan yang sangat-sangat mengerikan kepada si Jessica ini kawan. Ya Allah. Setelah itu 3 jam kemudiannya, Russell membawa si Jessica ini ke dalam mobilnya berwarna silver. Merek mobilnya tuh SUV. Apa tuh namanya tuh? Berwarna silver. Ingat ya, SUV berwarna silver. Ingat ini ya, disuruhnya letukan si Jessica ini untuk masuk ke dalam mobilnya itu. Dan dia juga bilang nih kepada si Jessica, Jessica, kalau kau duduk tenang dan bersikap kooperatif, aku akan melepaskan kau nanti. Tapi kalau kau ribut-ribut juga lagi, nggak akan kulepaskan kau, kubunuh kau. Itu katanya kawan. Dalam mobilnya tersebut si Jessica di tangannya diborgol kawan. Dan matanya si Jessica ini juga ditutup pakai selotip. Karena si Jessica ini takut dan dia juga ingin dilepaskan dengan janji-janjinya siapa tadi tuh? Si Russell ini. Akhirnya iyalah dia diam aja gitu kan. Dia berusaha tenang lah gitu agar bisa dilepaskan nantinya gitu kan. Dan kalian tahu si Russell ini membawa si Jessica ini kemana? Dia membawa Jessica ke rumah pondoknya yang ada di Cozy Coveland Tweed yang ada di Ontario. Sesampainya mereka di rumah si Russell ini, si Jessica ini disuruh mandi lah itu kan sama si Russell kan. Mandi kau dulu. Setelah mandi, si Jessica ini juga dibolehkan untuk beristirahat sebentar. Ketika si Jessica ini istirahat sebentar tadi, Jessica ini kayak mengalami kejang-kejang gitu kawan. Si Jessica ini memohon kepada si Russell untuk dilepaskan kawan, untuk diantarkan ke rumah sakit. Katanya aku kejang-kejang kata gitu. Tapi si Russell ini nggak peduli dia. Di titik inilah kawan, si Russell ini kembali memperkosa si Jessica kawan. Dia kembali melecehkan si Jessica dan juga melakukan adegan yang kasar kepada si Jessica ini kawan. Kalian tahu sampai memohon si Jessica ini untuk dilepaskan, memohon, memelas, sampai si Jessica ini ngomong kayak gini ya. Saya tidak ingin mati, tolong. Tapi jika saya mati, bisakah engkau memastikan ibu saya tahu bahwa saya sangat mencintainya? Itu kata Jessica ini kawan Tapi tidak lama kemudian si Russell ini langsunglah menghilangkan nyawanya Jessica. Dia pukul kepala si Jessica ini menggunakan senter, sampai berdarah. Setelah itu si Russell ini langsunglah mengambil sebuah tali dan langsung mencekik lehernya si Jessica sampai dia kehabisan napas. Tewas, meninggal dunia Jessica kawan. Dan kemudian jasadnya Jessica dia buang di sebuah lapangan di Carriron Tweed, Ontario. Di sisi lain, keluarganya Jessica ini melaporkan Jessica yang hilang kepada pihak kepolisian. Keluarga si Jessica ini melakukan pencarian besar-besaran yang dibantu oleh para tetangga dan juga para warga sekitar. Pencarian dia lakukan berhari-hari kawan. Tapi nggak ketemu juga si Jessica ini kan. Singkat cerita, sampailah akhirnya pihak kepolisian ini melakukan investigasi pencarian terhadap Jessica. Di mana Jessica ini hilangnya. Dilakukanlah itu kan pencarian besar-besaran. Saat itu polisi langsung itu kan menggeledah rumahnya si Jessica. Dan kalian tahu polisi menemukan sebuah bukti. Bukti apakah itu? Polisi menemukan sebuah jejak ban dan juga sebuah jejak sepatu boot yang ada di sekitaran rumahnya Jessica. Dua bukti tersebut cukup penting tuh kan bagi para polisi kan. Dan kemudian polisi juga menanyakan kepada beberapa saksi yang melihat kejadian pada malam itu, ada nggak hal-hal aneh di rumahnya si Jessica ini di 1 hari atau 3 hari ke belakang. Rupanya ada kawan salah satu saksi yang melihat pada malam tanggal 29 Januari 2010, saksi ini melihat ada sebuah mobil berwarna silver tipe SUV terparkir di sekitaran rumahnya Jessica selama berjam-jam. Tapi si saksi ini saat itu tidak berpikir aneh-aneh tuh. Dapat lagi bukti baru ya kan, ada sebuah mobil berwarna silver tipe SUV, gitu kan. Berbekal bukti yang ada dan juga keterangan dari para saksi, polisi langsung melakukan investigasi. Pihak kepolisian ini membentuk pos pemeriksaan di sebuah jalan raya kawan, di mana polisi-polisi tersebut akan mengecek nih, melihat kendaraan yang berwarna silver dan juga memiliki ban yang mirip dengan jejak
ban yang ditemukan di rumahnya Jessica. Mereka cek lah tuh kan, mereka pantau tuh mana nih ya mobilnya ya, bannya ya. Dan rupanya ada yang notice kawan, ada di mobil yang sama dan juga bannya tuh jejak itu sama kayak yang ada di TKP kan. Kalian tahu pemilik mobil itu siapa? Yap, Russell Williams. Ketemu setelah itu kan, singkat cerita, kemudian pada tanggal 27 Februari 2010 Russell William dipanggil itu kan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Seorang detektif bernama Sersan Jim Smith melakukan interogasi kepada Russell selama 10 jam kawan. Dan kalian tahu awalnya si Russell ini nggak ngaku, dia bersikap tenang, kooperatif, dan dia nggak mengakui, nggak tahu. Tapi setelah dikasih tahu beberapa bukti yang ditemukan, disitulah Russell mengakui semua kesalahannya kawan. Dia jelaskan, dia mengakui kepada pihak kepolisian bahwa itu dialah pelakunya. Bahkan dia tidak hanya mengakui pembunuhan terhadap Jessica, dia juga mengakui pembunuhan terhadap Mary, dan juga dia mengakui bahwa dia telah membobol puluhan rumah untuk mengambil celana dalam pakaian wanita. Dah lah itu kan, Russell langsung lah itu kan menunjukkan di mana dia membuang jasadnya Jessica. Singkat cerita ditemukan itu kan jasadnya Jessica ini ya kan. Dah lah itu kan, setelah itu polisi langsung lah itu kan melakukan penggeledahan di rumahnya si Russell William. Dan kalian tahu polisi ini menemukan apa di situ di rumahnya si Russell? Dengar, di dalam rumahnya si Russell di Pondok Cottage itu yang ada di Tweed, Ontario, polisi menemukan adanya 800 pakaian dalam wanita. 800 pakaian dalam wanita yang dia curi dari membobol rumah-rumah orang itu kawan. Dan polisi juga menemukan hard drive komputer yang dia sembunyikan di langit-langit basement. Dan kalian tahu hard drive itu berisikan apa? Polisi menemukan ada 3.000 rekaman dan juga foto di dalam hard drive tersebut kawan. 3.000 dalam rekaman tersebut secara detail kawan, bagaimana dia itu melakukan itu semua, pembobolan itu, pembunuhan tersebut ada dalam rekaman tersebut dan foto tersebut. Dan gak cuma itu aja kawan, polisi juga menemukan katalog, sebuah buku katalog yang berisikan rincian kejahatannya si Russell ini seperti apa? Seperti lokasi, tanggal kejahatannya, jamnya jam berapa, dan barang-barang apa aja yang dia curi saat melakukan pembobolan di rumah korban-korbannya itu. Ada di katalog itu, dicatatnya kawan. Gila nggak tuh, seorang angkatan militer Kanada yang sudah melakukan penerbangan VIP, membawa terbang tokoh-tokoh penting seperti Ratu Elizabeth II tuh, tindakannya kayak gini rupanya. Di persidangan pertamanya si Russell ini didakwa oleh 2 tuduhan sekaligus kawan. Sebuah pembunuhan tingkat pertama, penyerangan seksual, dan juga pembobolan rumah. Kemudian di persidangan selanjutnya, ia didakwa oleh 42 tuduhan tambahan pada bulan Oktober 2010. Russell William mengakui semua kesalahannya dan dia dihukumi seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat selama 25 tahun penjara. Setelah 25 tahun penjara baru bisa dia mengajukan bebas bersyarat gitu lah istilahnya. Nah, itulah kawannya sedikit cerita dari kisah kita hari ini. Sebuah kisah kriminal yang dilakukan oleh orang yang tidak disangka-sangka kawan. Orang yang ada di angkatan militer Kanada, orang yang dikenal disiplin, punya kehidupan yang layak, sempurna bahkan. Nah, sampailah kita di penghujung cerita ya kawan ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan juga subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan aku upload. Saya Idri Nofrizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.